Pemirsa, Richard Eliezer sempat membacakan permohonan maaf kepada keluarga korban Yosua Huta Barat selepas sidang dakwaan pekan lalu. Permohonan maaf Richard Eliezer dinilai disampaikan secara tulus, bukan berpura-pura. Namun ekspresi Eliezer dinilai menunjukkan satu perasaan tersembunyi yang diliputi rasa takut. Dalam sidang pembacaan dakwaan sebelumnya, terdakwa Barada Richard Eliezer membacakan surat permohonan maafnya di hadapan awak media pekan lalu. Richard meminta maaf kepada keluarga besar Yosua Huta Barat, mantan rekannya yang ia tembak berkali-kali hingga tewas atas perintah dari Ferdy Sambo. Ia membacakan surat yang sudah ia tulis sendiri sebelumnya. Saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Bagi pakar mikroekspresi Kirdi Putra, permohonan maaf Richard Eliezer dinilai disampaikan secara tulus, bukan berpura-pura. Namun, ekspresi Eliezer dinilai menunjukkan satu perasaan tersembunyi yang diliputi rasa takut. Ucapan kalimat permintaan maaf yang diucapkan oleh Baradae buat saya memenuhi istilahnya tiga model permintaan maaf yang tulus. Siapa yang minta maaf dia, pada siapa, dan kenapa kejadiannya itu dia ngapain gitu. Itu diucapkan sama dia. Jadi memang lepas dia minta maaf. Namun ekspresi wajahnya didominasi satu ekspresi, yaitu apa? Takut. Sangat takut. Baik. Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu didakwa dengan dakwaan primer pasal 340 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Meski sudah mengajukan diri sebagai justice kolaborator dengan pasal yang didakwakan, Richard Eliezer tetap terancam hukuman maksimal, yakni pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ayah Brigadir Yosua Samuel Huta Barat menegaskan pihaknya sudah memaafkan Richard Eliezer, namun pihak keluarga meminta agar semua pihak menghormati jalannya proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Kita dari keluarga yang pertama mental dan kesehatan. Ya memang si Baradae sudah minta maaf ya dan mengakui segala kesalahannya. Memang di agama kita atau di agama lain pun itu selalu diajarkan saling memaafkan. Tapi ini kan proses hukum sedang berjalan. Mari kita ikuti terus proses hukum yang sudah berjalan. Pemirsa, Barada Richard Eliezer adalah satu-satunya tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang ditetapkan sebagai justice kolaborator oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Barada diharapkan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan agar kasus hilangnya nyawa Brigadir J menjadi terang benderang. Richard Eliezer alias Baradae menjalani sidang perdana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 18 Oktober 2022. Dengan statusnya sebagai justice kolaborator yang ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Baradae diharapkan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya agar kasus hilangnya nyawa Brigadir J menjadi terang benderang. Akan tetapi terdapat perbedaan keterangan antara pihak Baradae dengan Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan Brigadir J. Tim kuasa hukum Ferdy Sambo mengatakan kliennya tidak pernah memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Baradae hanya diperintahkan untuk menghajar Brigadir Yosua. Memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Luka tembak masuk pada dada sisi. Sontak pernyataan tim kuasa hukum Ferdy Sambo itu pun dibantah tegas oleh pengacara Richard Eliezer.
dengan klien saya adalah tembak, bukan hajar ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum lewat dakwaan yang kemarin kita dengar bersama-sama ya. Terus mengenai kedua, klien saya itu dalam menerima perintah, relasi kuasa di sini sangat kuat ya. Karena yang memerintah ini adalah Jenderal Bintang 2 yang saat itu merupakan Kadif Propam. Jadi ibaratnya polisinya polisi gitu. Dan juga pun suasana ketakutan dari hati klien saya ini kan terlihat waktu terima perintah, klien saya itu sempat berdoa bahwa yang disampaikan oleh klien saya, Baradae atau Richard Eliezer ini konsisten dan tetap menyampaikan apa yang sebenarnya. Baradae menjadi satu-satunya tersangka yang ditetapkan sebagai justice kolaborator oleh LPSK untuk menguak fakta di persidangan. Namun meski demikian, status justice kolaborator Baradae di persidangan sebenarnya belum tentu diterima. Apabila nantinya lewat proses pembuktian informasi yang berasal dari Baradae benar, serta berkesesuaian dengan alat bukti lain, maka validlah kedudukannya sebagai justice kolaborator. Di ujung persidangan, jaksa penuntut umum akan menyampaikan dalam kapasitas justice kolaborator akan ada keistimewaan. Jika nantinya hakim menyetujui Baradae sebagai justice kolaborator, ia bisa mendapat keringanan hukuman, termasuk kemungkinan lolos dari jerat pidana. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.